Amin. Itu semua kan berkat dari Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk bisa beribadah kepadamu. Tuhan, berkatilah ibadah pada hari ini Tuhan, berkatilah mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita bisa melewati kondisi yang sesulit ini itu hanya karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang percaya? Katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tidak
biarkan setiap firman itu jadi pedoman kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom anak-anak muda dimanapun kalian berada saat ini. Mengucap syukur sama Tuhan kalau pada hari ini kita bisa sama-sama bersekutu, kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kita juga bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Di masa pandemi corona ini saya penasaran deh, apa sih yang kalian lakukan di rumah? Kalau saya memperhatikan nih ya, menurut pengalaman saya, banyak anak-anak muda selama masa di rumah aja ini ada yang belajar masak, ada juga yang belajar main musik, ada yang cover lagu, ada juga yang main games. Nah, main games ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, mungkin ada beberapa games yang bisa kalian lakukan ya, bisa kalian mainkan. Salah satunya adalah PUBG Mobile. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang memainkan permainan ini. Saya sendiri pun juga ikut memainkan PUBG ini gitu. Nah, teman-teman, ketika kita main PUBG nih ya, tentu teman-teman punya suatu strategi. Kalau ada teman-teman yang belum pernah memainkan PUBG, saya mau cerita sedikit nih gimana caranya main PUBG. Saya bukan pro player sih, tapi saya cuma berpengalaman pernah main gitu aja gitu. Ya, dikit-dikit paham lah main PUBG itu kayak gimana. Jadi main PUBG itu kalian bisa solo, bisa duo, atau bisa squad yang isinya 4 orang. Nah, kalian akan diajak naik satu pesawat yang sangat besar, kemudian kalian akan diturunkan di arena permainannya. Kalian bisa pilih tuh di situ ada Sunhawk, ada juga beberapa area permainan yang lain kayak gitu. Nah, ketika kalian diturunkan, kalian ini adalah seorang prajurit, adalah seorang penembak yang belum dibekali apapun. Jadi benar-benar kalian turun cuman orang aja nih. Nah, ketika kalian turun nih, para pemain-pemain, pasti langkah pertama yang akan kalian adalah kalian akan lari, cari rumah, dan melakukan yang namanya ngelut. Nah, ngelut ini ngumpulin senjata. Sebelum kalian ngumpulin senjata, biasanya sih kalian mulai cari tas dulu. Simple, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyimpan senjata-senjata yang akan kalian kumpulkan nantinya. Rasanya kalau kalian harus berperang tanpa bawa tas yang berisi persediaan yang banyak, tentu rasanya itu merasa aku nggak aman nih, pasti bakal kalah. Setelah cari tas, itu pun tasnya kalau baru level 1 kalian belum ngerasa aman-aman banget, mesti cari tas level 2 ataupun tas level 3. Semakin tinggi levelnya akan semakin banyak muatannya. Terus ketika kalian sudah dapat tas, kalian akan mulai cari lagi. Kalian mulai berlari untuk mencari senjata. Ada banyak jenis senjata, mulai dari pistol, ada juga senapan, terus ada juga teflon gitu. Rasanya kalau kalian berperang cuma bawa teflon, aduh, pasti nih masa depan permainan itu suram, bakalan kalah. Kalaupun kalian cuma bawa pistol, itu pun juga kalian tidak akan mungkin merasa aman, karena pistol pun jarak tembaknya itu pendek. Kalian akan berusaha cari lagi. Mungkin ada yang cari AKM, mungkin ada yang cari AWM, itu nama-nama senjatanya. Rasanya kalau sudah dapat senjata-senjata itu, senjata-senjata yang bisa jarak jauh seperti AWM yang sniper,
terus atau M4, itu rasanya kalian bisa ngerasa aman gitu. Kenapa? Karena senjata itu sudah pasti bisa digunakan untuk mengalahkan musuh. Ketika dari 100 pemain, semakin sedikit pemainnya, semakin sempit juga area bermainnya, kalian akan semakin berstrategi. Kalian bisa berlindung di situ. Tidak jarang kalian akan ketemu sama padang rumput yang sangat luas. Bayangkan, kalian sebagai seorang penembak bertarung dengan penembak lain, kalian ada di padang yang luas, tidak ada batu, tidak ada pohon yang sanggup melindungi kalian. Perasaannya apa? Perasaannya tidak aman. Nah, kalau kalian bisa menemukan batu, wah, rasanya itu sudah sangat aman. Setidaknya batu itu bisa digunakan sebagai tameng ketika kalian ditembak. Akan beda rasanya antara cuma ngepron, tiarap di tanah, dan berlindung di batu. Beda banget rasanya. Mana yang lebih aman? Teman-teman, ketika kalian memilih senjata atau memilih tempat persembunyian, sebelum kalian memilih yang membuat kalian berani memutuskan bahwa alat ini, senjata ini, tempat ini sanggup untuk digunakan sebagai tempat perlindungan, satu hal yang mendorong, yaitu rasa percaya. Teman-teman semuanya, kita di dalam kehidupan ini bisa jadi ngalami banyak persoalan, banyak musuh, banyak hal-hal yang sanggup menghalangi langkah-langkah kita. Kita perlu yang namanya cari tempat perlindungan. Dan hari ini kita mau belajar satu hal. Di tengah segala kesulitan, hanya Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kita yang sanggup kita percaya untuk melindungi setiap kita. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama kita buka di Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di situ ada sebuah mazmur dari seorang raja yang besar di Israel, yaitu Raja Daud. Ayat ini ditulis untuk merefleksikan bagaimana pengalaman Daud, bagaimana pengenalan Daud akan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Di Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, dan aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah teman-teman, kita lihat di ayat yang pertama, kita melihat bagaimana Raja Daud begitu percaya bahwa Tuhan adalah terang hidupnya dan keselamatannya. Ini semua tidak terjadi begitu saja. Kepercayaan Daud tidak terjadi begitu saja, tetapi dibangun oleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia benar-benar mengenal Tuhan sebagai pribadi yang sanggup menyelamatkan hidupnya. Dia mengalami suatu pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan ketika dia berperang. Bagaimana Tuhan
membawa dia kepada sebuah kemenangan atas musuh-musuhnya. Dari pengalaman-pengalaman ini, dari pengenalan akan Tuhan ini, Daud menjadi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Teman-teman, di dalam hal mempercayakan diri, ada sebuah rahasia di dalam kata percaya. Teman-teman, ketika kita mau percaya, sebenarnya kita sedang membuka ruang seluas-luasnya untuk Tuhan berkarya atas kehidupan kita. Di ayat yang kelima, kita melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupannya Daud. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Di dalam keadaan bahaya, Tuhan berlaku sebagai seorang pelindung. Tuhan melindungi kita dari segala bahaya. Bukan hanya melindungi, ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemahnya. Teman-teman, seperti tadi saya menganalogikan ketika kita main PUBG, kenapa kita lebih memilih batu daripada kita hanya tiarap di padang? Kenapa? Karena kita tahu batu itu sanggup melindungi kita, batu itu sanggup menyembunyikan kita. Dan bayangkan ketika kita ditembak, ketika musuh kita menembak kita, saat kita ada di belakang batu itu, siapa yang kena? Siapa yang menghadapi peluru itu? Batu yang melindungi dan menyembunyikan kita. Teman-teman, bayangkan, inilah karya Tuhan atas kehidupan kita. Ia melindungi kita dan ia menyembunyikan kita. Titik tertinggi karya Tuhan atas kehidupan kita, Tuhan melindungi kita dari persoalan terbesar dalam hidup kita. Apa itu persoalan terbesar dalam kehidupan kita? Yaitu dosa. Teman-teman, kita yang berdosa, tetapi Tuhanlah yang melindungi kita dan menyembunyikan kita. Tuhan yang menanggung dosa itu, Tuhan yang menanggung upah dari dosa itu, yaitu maut. Harusnya kita yang mati karena dosa, tetapi Tuhanlah yang melindungi kita, Tuhanlah yang menyembunyikan kita di balik kuasa darahnya. Dia yang rela mati, masuk ke alam maut, kemudian bangkit pada hari ketiga. Dia menghadapi maut demi kita, demi menggantikan kita. Dan setelah diselamatkan, kita tahu bersama siapa yang diselamatkan. Yang diselamatkan adalah saya dan kalian semua anak-anak muda. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan sampai sebegitunya sih sama kita? Kenapa Tuhan sampai rela mempertaruhkan hidupnya demi kita, memberikan hidupnya bagi kita? Jawabannya cuma satu, karena saya dan kamu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Di Yesaya pasal yang ke-43 ayat 4, di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Teman-teman, kita perlu sadar satu hal, bahwa Tuhan menganggap kita sebagai pribadi-pribadi yang berharga. Kita semua berharga di mata Tuhan. Mungkin salah satu musuh terbesar kita adalah, selain dosa, kita menghadapi lingkungan yang mungkin merendahkan kita, menghadapi orang-orang yang menganggap kita sebelah mata, menganggap kita tidak berharga. Hei teman-teman, hari ini kita tahu satu hal, ada seorang pribadi yang begitu menganggap kita berharga sampai dia rela
memberikan hidupnya bagi kita. Kalau dunia menganggap kita tidak berharga, itu bukan karena kita pribadi yang tidak berharga, tetapi karena dunia tidak tahu bahwa kita berharga. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kenapa Tuhan bersedia untuk melindungi setiap kita, bersedia untuk menyembunyikan setiap kita, dan mengangkat setiap kita di dalam keselamatan. Teman-teman, oleh karena pengenalan, kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan, kita sudah membuka ruang yang lebar untuk Tuhan berkarya atas kehidupan kita. Dengan melewati hidup bersama Tuhan, dengan melihat karya-karya Tuhan atas kehidupan kita, kita sudah menjalani sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus itu juga akan membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin lebar ruang untuk Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan akan semakin banyak pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, untuk mendapatkan keselamatan itu, untuk mendapatkan perlindungan itu, untuk kita bisa memperoleh, merasakan bagaimana karya-karya Tuhan, kuncinya cuma satu. Kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya, karyanya akan nyata atas setiap kita. Kalau saya belajar tentang bagaimana perkembangan manusia, perkembangan anak-anak mulai dari umur 0 sampai dewasa, ada masa di mana anak-anak akan mengalami masa percaya diri dan masa ragu-ragu. Kepercayaan dari lingkungan sekitar anak akan menolong anak untuk bisa melewati tahapan-tahapan perkembangannya. Jadi simpelnya seperti ini. Apabila kalian belajar berjalan, tetapi orang-orang di sekitar kalian terlalu takut untuk membiarkan kalian berjalan sendiri, orang-orang sekitar kalian tidak percaya bahwa kalian bisa jalan, selamanya kalian tidak akan pernah bisa berjalan. Karena kalian tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Inilah salah satu bukti bahwa kepercayaan itu sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Bayangkan bagaimana kalau kepercayaan kita berikan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Sang Pencipta kehidupan. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Nah, teman-teman, sekarang yang dibutuhkan adalah respon dari teman-teman untuk mendapatkan, untuk memperoleh keselamatan daripada Tuhan, untuk memperoleh perlindungan daripada Tuhan, untuk memperoleh dan merasakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya cuma satu. Apakah teman-teman mau percaya dan mempercayakan hidup teman-teman kepada Tuhan Yesus? Mari bersama-sama kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami
boleh bersama-sama mengerti bahwa Engkau begitu baik atas setiap kami. Engkau merelakan hidup-Mu untuk kami, karena kami berharga di mata-Mu. Hari ini kami tahu bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami yang paling aman. Engkau rela menghadapi setiap persoalan kehidupan kami, hanya untuk membawa kami kepada suatu kemenangan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, walaupun kami akan memberikan persembahan, biarlah setiap persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk pekerjaan nama-Mu dan boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya teman-teman semua, untuk persembahannya bisa kalian kumpulkan dulu di rumah, dan nanti tiba saatnya ketika kita semua bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja, kita akan bawa persembahan itu kepada Tuhan. Dan teman-teman terus ingat bahwa kita harus tetap stay at home, stay healthy, and keep praying. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami mau bersatu hati berdoa. Biarlah Tuhan yang akan pulihkan bumi kami, pulihkan negeri kami, pulihkan kota kami. Jauhkan setiap kami dari segala virus corona. Kami percaya Tuhan Yesus, virus ini akan segera berakhir dan kami akan kembali bersama-sama bersekutu, berkumpul untuk beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu, berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami terima Tuhan berkat yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.